कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Dalam hal ini tentunya kita selalu ada narasumber-narasumber lah ya, baik itu narasumber video-video lain ya, atau saya review skip video lain ya. Nah, untuk para sahabat semuanya, tentunya hal ini terkait dengan fenomena akhir zaman atau pertanda akhir zaman ini semakin nampak, semakin jelas ya, bahwasannya pada banyak kasus-kasus di Indonesia ini, baik dari buminya atau dari gejolak alamnya ya, itu dari banjir bandang di mana-mana, kebakaran di mana-mana, gunung meletus juga banyak, gempa bumi juga sering terjadi. Ini juga salah satu tanda akan munculnya sang utusan akhir zaman itu, yaitu Satrio Piningit ya. Karena Pak Satrio Piningit ini munculnya harus disertai dengan bencana alam ya. Karena umat manusia ini, khususnya para pejabat mungkin ya, para pejabat, para pengayom negara ini sudah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangannya ya. Apalagi sekarang ini kisruh dikaitkan dengan gas LPG ya. Bagaimana ini kesengsaraan rakyat ini semakin tercekik ya, walaupun itu kebijakan yang strateginya supaya nanti dari agen ini ke masyarakat ini harganya tidak terlalu mahal. Tetapi dampak daripada pembatasan atau tidak bolehnya pedagang kecil ya itu menampung gas, sehingga akan menimbulkan pengantrian yang begitu banyak. Bahkan kemarin ada kasus mengantri seperti itu sampai meninggal dunia ya. Itu sangatlah miris, sangatlah ketidakadilan itu tidak bisa berpihak kepada masyarakat kecil. Ya mungkin kalau orang berduit ya, yang punya LPG yang besar itu dianterin ya, tinggal telepon dianterin, mungkin apa pembantunya yang beli. Jadi itulah. Jadi kenapa di Indonesia ini akan hadirnya Ratu Adil, akan hadirnya Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan mengadili orang-orang zalim. Dan sebagaimana Imam Al-Mahdi, kemunculannya ini karena bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan suatu kezaliman, sesuatu ketidakadilan ya, sesuatu yang tidak adil, sehingga ibaratkan ya, pejabat ini sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi kemungkinan ya. Alam memberi teguran sudah tidak digubris ya, dianggap itu hanya fenomena biasa. Nah, disitulah nanti Satrio Piningit ini akan hadir membawa trisula. Ujung tombaknya atau ujung trisulanya itu sangat tajam, hutang nyawa dibayar nyawa. Nah, itu adalah suatu keadilan ya. Jadi antara warga miskin, warga kaya itu tetap diberikan seadil-adilnya. Apalagi ini terkait dengan kasus gas ya, yang sangat membuat masyarakat kecil ini menjerit, menangis ya. Kisruh itu semakin pengantrian itu membuat menyita waktu lah tentunya ya. Untuk para sahabat semua, coba seperti apa nih video dari pengantrian LPG ini seperti ini nih. Yaitu ya para sahabat semuanya, kita saksikan bersama-sama tuh ya, warga sampai hujan-hujanan mengantri gas LPG tuh. Lihat, ini yang diharapkan oleh Kementerian Energi seperti ini mungkin ya.
senang lihat pemandangan-pemandangan seperti ini, bahagia melihat penderitaan rakyat itu, mungkin seperti itu ya. Itu ya para sahabat semuanya, kita lebih saksikan bersama-sama bahwasannya untuk pengantrian seperti itu sangat banyak, sangat luar biasa ya, membuat masyarakat ini malah justru semakin sengsara, semakin terisolasi seperti itu kemungkinan ya. Walaupun itu mungkin kebijakannya yang perlu dikaji ulang ya untuk Menteri SDM ya, sumber daya alam, energi, itu jangan menyalahkan kewenangannya lah ya. Kebijakan itu boleh lah supaya kelihatan kerja, tetapi jangan membuat masyarakat malah semakin sengsara. Tujuannya para pemimpin ini kan untuk sebagai penyambung ya, penyambung daripada suara rakyat, bukan malah untuk menyengsarakan rakyat, kan seperti itu ya. Jadi inilah bagaimana masyarakat kecil ini tidak menangis, bagaimana masyarakat kecil ini tidak menjerit dengan seperti itu. Nah, juga masih banyak kasus-kasus yang lain. Bagaimana pejabat-pejabat itu atau oknum lah ya, saya sebut oknum ya, nanti pejabatnya banyak yang nggak terima nih, oknumnya aja nih, oknum-oknum yang nakal itu juga masih banyak yang tidak terekspos oleh media. Nah, di sini tentunya apakah ini memang zaman Polo Bundut sudah semakin meningkat ini, atau zaman kesengsaraan ini malah justru semakin hari semakin mencekik rakyat kecil ini ya. Ini saya juga heran ini kenapa bukannya ganti kepemimpinan, seharusnya itu kan tambah makmur ya, tambah warganya tambah enak, apalagi ini sekarang dunia digital lebih semakin maju ya, kok masih ada seperti itu ya. Seharusnya itu dikaji ulang, apakah itu ada dampaknya itu lebih besar atau lebih kecil ya. Selama ini memang pedagang atau masyarakat ini LPG 3 kilo itu atau 2 kilo ya, apa yang kecil itu harganya itu pasti di atas 20.000 ya. Malah justru yang menteri keuangan itu kaget, wow. Nah, bisa kaget itu loh, kemarin kemana aja kok bisa kaget ada masyarakat beli gas LPG itu di atas 20.000, kaget. Nah, kemarin kemana aja selama hampir 20 tahun ini menjabat sebagai menteri keuangan ya. Itu ya, itulah ya. Nah, terkait dengan munculnya Sangkinasi Sateropeningit ini, pastinya memang negara ini sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tidak bisa untuk bahasanya itu alam ini bicara sudah tidak digubris ya. Banjir bandang di mana-mana itu, gempa di mana-mana itu bukan hanya alam saja yang gejolak, tetapi itu adalah suara Tuhan yang diaplikasikan melalui alam-alam ini, supaya umat manusia ini sadar, para pejabat itu sadar, para pemangku agama itu supaya sadar, para ulama juga sadar, tidak perang dalil melulu. Masalah beda kunut aja udah mendirikan musola sendiri, mendirikan masjid sendiri. Ayolah, kenapa kita itu tidak saling toleransi, tidak saling menghargai satu dengan yang lain ya. Justru sekarang ini juga banyak olok-olokan agama, olok-olokan Tuhan. Ini miris nih kalau kayak gini terus, tidak bisa untuk bersatu nih ya. Pun apa Indonesia itu dulu dijajah 300 tahunan ya, itu bukan karena Indonesia itu tidak sakti, tetapi banyak pengkhianat yang ada di dalam penjajah itu, diiming-imingin jabatan aja itu. Makanya itu ada sebutan londo ireng ya, sebutan londo ireng. Bukan ada yang kemarin tuh komen kalau Indonesia sakti-sakti itu nggak mungkin dijajah, itu pemikiran dangkal itu. Kalau nggak sakti nggak mungkin menang Indonesia ya. Jangan dikit-dikit main logika, nggak sakti itu enggak. Jadi kesaktian itu yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang memenangkan Allah. Bukan sakti seperti debus itu ya.
yang harus diatraksikan, yang harus diperformkan itu tadi seperti itu. Jadi kesaktian dalam spiritual itu adalah bagaimana batin kita tuh terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yakin pasti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada zaman Kolombu Bendu yang seperti ini. Zaman walak-waliknya zaman. Zaman di mana apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, besok yang sudah tete wancine ya, atau besok kalau sudah waktunya kalian pasti akan menyaksikan bagaimana pejabat-pejabat ini mengkhianat kepada rakyat. Itu ada di bait-bait Prabu Joyoboyo. Atau pejabat ini tidak amanah ya. Tidak amanah itu kan artinya pengkhianat terhadap masyarakat. Ya. Dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat kecil. Itu cuma ada satu, menjelang pemilu itu ya. Kalau menjelang pemilu itu seakan-akan tuh keliling pasar, keliling desa ya. Seakan-akan merasakan kesengsaraan rakyat. Ya. Itu setelah jadi mana nih? Ada yang keliaran nggak? Nggak ada yang keliaran di desa, di pasar, nggak ada. Ya kita harus, ini fakta yang terjadi karena saya juga pernah hidup di kota, juga sekarang hidup di kampung. Ya, jadi seperti itu. Sehingga janji-janjinya hanya sebatas janji. Setelah dilantik, lupa segala-galanya. Ya. Itu yang mudah-mudahan nanti kita sebagai masyarakat lah ya hanya bisa mendoakan semoga kekhilafan daripada pemimpin kita ini dikembalikan lagi kesadarannya sehingga harus bisa flashback lah bagaimana mereka menjelang pemilu ini ya, ibaratkan pemulung suara itu ya, Masya Allah ya di situ. Nah ini adalah zaman kalau kita kaitkan dengan zaman Kolobendu, dengan zaman di mana zaman yang kesengsaraan ini itu belum berakhir ternyata. Kalau semuanya itu nanti akan sampai puncaknya, ya. Kalau suara alam kecil-kecilan kayak banjir bandang itu masih kecil ya, dianggap masih kecil. Terus gunung kecil meletus, gunung atau gempa bumi paling hanya 4 skala liter, ya. Itu, nah nanti kalau semua itu peringatan-peringatan dari kecil berulang kali, tapi tidak ada yang mau peduli, baik dari pejabatnya maupun ulamanya, ya pasti akan ada peringatan yang lebih besar lagi. Pasti akan ada bencana yang lebih besar lagi menghantam dan memberikan, ibaratkan alam ini berteriak sekencang-kencangnya. Disitulah nanti akan muncul Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan membawa zaman keadilan, akan menghentikan ya atau akan melunasi hutang-hutang kepada masyarakat kecil yang dulu dijanjikan, pilih saya kalau saya jadi semua saya akan aspal, pilih saya kalau saya jadi nanti langit saya akan cat warnanya bukan warna biru lagi ya, tapi warna ungu mungkin ya, seperti itu. Janji-janjinya nanti akan dibayar oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Bukan janji yang membayar uangnya ya, tetapi janji-janji yang selalu digembar-gemborkan di saat menjelang pemilu. Nah, disinilah nanti Satrio Piningit ini akan membawa keadilan, akan membawa kemakmuran, akan membawa kebijaksanaan yang disebut Trisula Weda itu ya. Jadi sudah lulus Trisula Satrio Piningit ini sudah lulus Weda. Lulus Weda ini, Weda itu kan bahasanya kitab yang mungkin pengetahuannya, perjalanannya ya, mungkin pengembaraannya, melihat ke sana ke sini, melihat kesengsaraan rakyat, melihat bagaimana oknum-oknum pejabat ini kebijaksanaannya yang mencekik masyarakat. Ya, disinilah sehingga Weda itu bisa dikatakan pengalaman. Jadi pengalaman Satrio Piningit ini sudah mentok, sudah tahu semuanya nih, dirangkum di dalam kehidupan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ini kalau dikaitkan memang karena ramalan Prabu Joyoboyo memang ada kaitannya dengan kenegaraan, ada kaitannya dengan akhir zaman, ada kaitannya dengan sosial, agama, sosial, ya semua itu ada di dalam ramalan Prabu Joyoboyo itu. Ya kalau anda nggak percaya dengan ramalan silahkan, ya silahkan kalian semua itu
leluasa lah menzolimi masyarakat, leluasa mencekek masyarakat, leluasa itu menyalahgunakan wewenangannya, jabatannya. Monggo ya, pasti alam akan menggulungnya, karena semua apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya, walaupun sebiji keruma itu, sebiji zarah ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu kan ada ayatnya ya dari surat Al-Zalzalah itu. Oke ya. Itulah ya para sahabat semuanya, bahwasanya dalam kolo bendu ini masih terus berlangsung, dan bencana pasti akan selalu mengintai. Bencana kecil kalau sudah tidak digubris, tidak dihiraukan, pasti nanti alam akan teriak lebih kencang, yaitu bencana yang akan lebih dahsyat lagi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Itulah ya, mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.